Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Pekernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera yang tetap setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Untuk memulai renungan ini kita berdoa. Sungguh ajaib anugerah-Mu Tuhan yang senantiasa kami terima sepanjang waktu setiap hari. Karena Engkau memberikan apa yang perlu bagi kami, baik kesehatan, hari yang indah, sukacita. Secara khusus malam ini, firman-Mu akan menggema di tengah-tengah kami. Biarlah Roh-Mu membuka hati pikiran kami, agar kami dapat memahaminya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang berbicara untuk kita pada hari ini, pada hari Rabu 11 Februari 2026, diambil dari Injil Matius pasal ke-9 ayat 9 hingga ayat yang ke-13, dan yang menjadi pembimbing adalah ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saudara-saudara, perikop ini bukan hanya sekedar kisah panggilan seorang pemungut cukai, tetapi pernyataan radikal tentang siapa Allah dan cara yang cari dan bagaimana kasih karunia bekerja. Yesus memanggil Matius ketika ia sedang duduk di rumah cukai, tempat yang melambangkan penindasan, ketidakadilan, dan pengkhianatan di mata orang Yahudi. Pemungut cukai dianggap pendosa publik, bekerja untuk penjajah Romawi, mengambil keuntungan dari sesama, dan hidup di luar batas kesalehan religius. Namun Yesus tidak menunggu Matius bertobat terlebih dahulu atau membersihkan hidupnya. Ia datang ke tempat Matius berada dan hanya berkata, "Ikutlah aku." Panggilan ini memiliki otoritas yang sama seperti panggilan kepada murid lainnya. Yang mengejutkan, Matius secara segera bangkit dan mengikuti Yesus. Ini menunjukkan bahwa kuasa panggilan Yesus mendahului perubahan hidup. Anugerah datang lebih dulu dan pertobatan mengikutinya kemudian. Perjamuan di rumah Matius memperdalam ketegangan. Yesus duduk makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang yang dianggap sebagai pendosa. Dalam budaya Yahudi, makan bersama bukan sekedar aktivitas sosial, tetapi tanda penerimaan dan persekutuan. Dengan duduk satu meja, Yesus secara terbuka menyatakan bahwa ia menerima mereka yang ditolak oleh sistem keagamaan. Inilah yang memicu keberatan orang Farisi. Bagi mereka kekudusan oleh sistem keagamaan, kekudusan berarti pemisahan diri dari orang-orang berdosa. Kekudusan dipertahankan dengan jarak. Jawaban Yesus sangat tajam. Orang sehat tidak memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dengan metafora ini Yesus membalik logika religius. Masalah orang Farisi bukan karena mereka benar-benar sehat, tetapi karena mereka merasa sehat. Kesadaran diri sebagai orang berdosa menjadi pintu masuk bagi kasih karunia, sementara rasa benar diri justru menutupnya. Yesus menegaskan bahwa keberadaannya memang ditujukan bagi mereka yang sadar akan kebutuhannya, bukan bagi mereka yang merasa cukup secara rohani.
Yesus selalu mengutuk Nabi Hosea, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kutipan ini menembus jantung religiusitas formal. Allah tidak menolak ibadah, tetapi menolak ibadah yang kosong dari belas kasih. Persembahan, aturan, dan ritual kehilangan maknanya ketika tidak disertai hati yang peduli pada manusia yang hancur, pada penderitaan, dan pada segala macam hal-hal yang membuat jarak bagi sesama. Dengan mengutip Nabi, Yesus menunjukkan bahwa sikapnya bukan pelanggaran hukum Taurat, melainkan penggenapan maksud terdalam dari Taurat itu sendiri. Pernyataan penutup Yesus bahwa ia datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, bukan berarti ada kelompok manusia yang benar di hadapan Allah. Ini adalah sindiran tajam. Yang benar di sini adalah mereka yang merasa benar. Justru mereka yang sadar akan dosa dan kegagalannya, yang terbuka terhadap panggilan Allah. Dengan demikian, perikop ini mengungkap garis pemisah yang jelas, bukan antara orang baik dan orang jahat, melainkan antara orang yang mau mengakui kebutuhannya akan kasih karunia dan orang-orang yang menolaknya demi mempertahankan citra kesalehannya. Karena itu Matius 9 ayat 9 sampai 13 mengguncang kenyamanan iman yang eksklusif. Mengikuti Yesus berarti siap dipanggil keluar dari zona aman moral dan sosial, serta bersedia hadir di tengah-tengah orang yang dianggap tidak layak. Perikop ini menantang gereja dan orang-orang percaya untuk bertanya dengan jujur, apakah kita lebih sibuk menjaga citra kesalehan atau sungguh-sungguh mencerminkan belas kasih Allah yang memanggil dan memulihkan orang berdosa? Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu, melalui penebusan anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah kami seperti murid-Mu Matius yang meninggalkan segalanya dan menjadi alat sukacita-Mu, memberitakan kabar kerajaan sorga melalui kehidupan. Terima kasih Bapa. Terimalah kami hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.